Yanto Hari, penulis sastra yang memiliki nama asli Suryono, banyak menuliskan berbagai tulisan berbahasa Jawa seperti penulisan guguritan Jawa dan cerita rakyat. Menurut Yanto Hari yang juga redaktur majalah berbahasa Jawa Suara Tama terbitan Balai Penelitian Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengatakan, ada sekitar 100-an lebih karya guguritannya yang dibukukan dalam sebuah buku Mung Aku Seliramu. Berikut obrolan santai berita Solo Raya TV channel YouTube bersama Yanto Hari. Ya, selamat sore pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Saat ini saya di kediaman Bapak Yanto Hari. Beliau merupakan salah satu dari penulis sastra Jawa dan sudah menulis sastra Jawanya di berbagai media, Pak ya. Seperti di Jayabaya, terus di Suara Merdeka, terus di Penyebar Semangat juga. Dan beliau juga salah satu sosok yang peduli terhadap sastra Jawa. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ini gimana kabarnya Pak Yanto Hari? Alhamdulillah diberi kesehatan dan masih eksis saja. Saya tetap semangat, rutin untuk menulis dan saya kirim ke berbagai media. Di media bahasa Jawa yang sekarang masih ada, seperti Jayabaya dan Penyebar Semangat itu di Jawa Timur, terus Joko Lodang itu di Yogyakarta. Dan juga ada majalah baru yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah itu di Semarang, itu namanya Suara Tama. Ya. Okay. Mungkin sejak kapan Pak Yanto Hari ini menyukai dengan sastra Jawa, Pak? Ya, saya dilahirkan dari orang tua yang tidak paham terhadap sastra Jawa. Kebetulan saya dulu pernah sekolah di Sekolah Pendidikan Guru, waktu itu namanya SBG di Klaten. Nah, kebetulan orang yang saya pondok itu berlangganan dengan media bahasa Jawa. Nah, mulai dari itu saya tertarik dengan sastra Jawa, terutama waktu itu saya tertarik dengan geguritan. Ya, atau puisi Jawa. Kalau boleh tahu itu sekitar tahun berapa, Pak itu? Waktu itu saya mengenal tulisan sastra Jawa itu tahun 1988, kemudian tahun 1989 saya belajar mengirim ke media, kemudian tahun 90-an saya baru bisa dimuat di media. Gitu. Terus nih Pak, kalau boleh tahu Pak, yang menarik dari sastra Jawa ini mungkin apanya, Pak? Ya, saya yang sangat tertarik dengan sastra Jawa itu berbagai filosofi ya, filosofi tentang falsafah kehidupan yang ada di Jawa, termasuk tentang pitutur, kemudian unen-unen, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya isbat, kemudian paribasan, itu yang sangat mempengaruhi saya dalam berkarya sastra Jawa. Oh gitu, Pak. Iya. Terus yang membuat Bapak memiliki ikatan antara dengan sastra Jawa ini, mungkin filosofi seperti apa Pak yang mungkin Bapak terus kenang sampai saat ini? Banyak sekali, karena dalam kehidupan budaya maupun sastra Jawa saya sangat meyakini terhadap pitutur Jawa itu yang sangat mempengaruhi dalam pola pikir saya, termasuk sampai sekarang ini. Misalkan tentang ngunduh wayang pakarti, becik ketite olo ketoro, itu kan termasuk unen-unen yang sangat mempengaruhi dan sangat populer di orang-orang Jawa. Oke. Mungkin Pak, karya Bapak ini mungkin seperti apa aja Pak, mungkin kalau boleh tahu? Saya menulis sastra Jawa, ada yang geguritan atau puisi Jawa, ada yang cerita pendek atau cerkak, ada yang cerita rakyat itu berisi tentang sejarah atau babat. Kemudian saya juga menulis tentang reportase terkait dengan kehidupan orang Jawa, misalkan tempat-tempat pepunden, tempat tokoh-tokoh dimakamkan, seperti makam Ki Ageng Sutowijoyo di Majasto Sukoharjo, kemudian Pandanaran di Bayat, dan lain sebagainya. Mungkin kalau boleh tahu Pak, bisa diperlihatkan karya Bapak, mungkin sebuah buku gitu. Oh iya, ini adalah buku saya yang pertama. Ini adalah kumpulan geguritan atau puisi Jawa. Ini saya tulis dari sejak tahun 1990 sampai dengan sekitar tahun 2000-an, yang di sini memuat sekitar 115 judul geguritan. Ya. Berarti hampir 10 tahun ya Pak ini? Ya, 10 tahun. Terus ini
semua geguritan ini yang saya tulis di buku ini sudah pernah dimuat di media bahasa Jawa. Ada Joko Lodang, ada Panyebar Semangat, terus ada Joyoboyo, termasuk media-media yang sekarang almarhum. Seperti Pari Kesit, kemudian Mekarsari, kemudian Damar Jati, kemudian Jawa Anyar dan lain sebagainya. Sekarang udah almarhum itu, sudah tidak ada. Ini judulnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak buku ini? Buku ini saya beri judul Wong Aku Lan Sliramu. Jadi Ada artinya nggak? iya, banyak orang mengartikan ini terkait dengan puisi atau geguritan cinta, padahal ini enggak. Wong Aku Lan Sliramu itu adalah semacam tanggung jawab orang Jawa yang harus nguri-uri tentang sastra Jawa. Artinya bukan orang lain, cuman aku dan kamu yang mempunyai tanggung jawab tentang memelihara sastra dan budaya Jawa ini. Kalau orang lain kan cuman penikmat, mungkin dia tidak bertanggung jawab. Tetapi sebagai orang Jawa, aku dan kamulah yang mempunyai tanggung jawab untuk tetap melestarikan sastra budaya Jawa ini. Gitu ya. Terus mungkin Pak, dari sebuah buku ini Pak, mungkin bisa dijelaskan arti yang tersirat dalam Bapak menulis di buku ini. Ya, ini ada puisi yang namanya berjudul Condroso ya. Yang ini Condroso itu kalau dalam khasanah pewayangan itu dikatakan sebagai senjata tajam. Jadi saya memiliki semangat supaya semangat kita, langkah kita, kemudian optimisme kita seperti senjata tajam itu dalam memperjuangkan sastra dan budaya Jawa. Sehingga dengan ketajaman itu kita akan berani maju, berani berjuang, berani berdarah-darah dan lain sebagainya tentang memelihara sastra dan budaya Jawa itu. Itulah yang saya maksud dalam salah satu judul puisi atau judul geguritan di buku ini. Ini Pak, yang saya lihat ini Bapak ini mengambil dari kata demi kata ini hampir 10 tahun ya Pak ya. Motivasi Bapak untuk membuat buku ini mungkin apa Pak? Ya, banyak sekali yang berbicara tentang aktivitas seorang sastra ya, seorang sastrawan ya. Itu walaupun sudah banyak media yang memuat, media cetak yang memuat, itu ironis sekali kalau belum ada buku. Karena buku ini akan menjadi semacam jejak seorang sastra apabila sudah tidak ada. Itu orang akan menemukan karya ini dalam buku dan orang akan mengatakan, oh pernah dulu ada penulis sastrawan Jawa namanya ini, ya bukunya ini, ya itulah saya. Iya, itu motivasi saya biar saya nanti bisa meninggalkan jejak sebagai penulis yang pernah berupaya untuk melestarikan sastra dan budaya Jawa dengan buku. Iya, gitu nggih. Terus ini Pak, mungkin di masa saat ini mungkin teknologi semakin berkembang pesat dan banyak yang bilang Jawa itu mungkin hal kuno, ketinggalan. Kita harus beradaptasi dengan teknologi. Mungkin terobosan seperti apa yang mungkin Pak Yanto Hari lakukan saat ini? Ya, itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Perkembangan zaman akan meyakinkan bahwa era membaca buku itu pada saat-saat akan berhenti. Dan sekarang kita tidak pungkiri teknologi memberikan kepada kita beralih kepada era digital. Nah, untuk itu seorang sastra atau penulis sastra Jawa juga melirik tentang hal itu. Maka kita juga memakai website atau channel-channel yang mengantarkan sastra Jawa itu bisa dinikmati di era digital ini. Misalkan saya mencoba membuat akun YouTube atau saya menulis di website atau portal-portal yang memuat tentang sastra Jawa.